Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga hari ini kita masih bisa berhadir melaksanakan tugas kita sebagaimana biasanya dalam rangka mengajar di sekolah kita SDN 1007 18 Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaat di yaumil akhir kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meringankan langkahnya hadir di pertemuan kali ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1007 18 Napa. Yang saya hormati rekan guru SDN 1007 18 Napa. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan aksi nyata sebagai izinkan saya menyampaikan aksi nyata terkait penugasan modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa konsep inti terkait budaya positif. Nantinya tentu kita sama-sama berharap setelah penyampaian ini maka akan ada perubahan. Walaupun mungkin perubahan itu dimulai dengan diri kita sendiri, dimulai dengan hal yang kecil. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk kepada konsep budaya positif, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait tujuan pendidikan. Kenapa ini perlu? Saya yakin Bapak Ibu guru di sini adalah Bapak Ibu guru yang hebat. Akan tetapi kadang kita lupa mungkin kan, dan apa sebenarnya tujuan pendidikan itu? Di sini saya menyampaikan tujuan pendidikan menurut KHD. KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun segala kodrat. Jadi anak-anak ataupun kita sebagai manusia memiliki kodrat kebaikan, kodrat iman. Jadi sudah ada dasar baik dalam diri kita. Oleh sebab itu pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh sesuai hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kalau diibaratkan, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa guru itu seperti petani. Kenapa petani gitu kan? Jadi di luar. Kenapa guru itu diibaratkan sebagai petani? Jadi gini, anak-anak ini yang hadir ke sekolah kita ini diibaratkan sebagai benih. Ada yang dia adalah benih jagung, ada mungkin dia adalah benih cabai, ada jambu, ada durian dan sebagainya. Jadi kalau dia adalah jagung, kita tidak dapat memaksanya tumbuh menjadi durian. Kalau dia adalah cabai, kita tidak dapat memaksanya menjadi bawang. Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana durian itu menjadi durian super, tapi dia tetap durian. Bagaimana cabai itu menjadi cabai yang berkualitas, tidak merubahnya menjadi bawang. Lalu apa yang diperlukan oleh benih-benih itu untuk bisa tumbuh sehingga dalam kualitas terbaiknya? Kira-kira kalau kita bayangkan kita adalah petani, maka apa yang menjadikan benih-benih itu menjadi berkualitas Bapak Ibu kira-kira? Tentu perlu tanah yang tanah yang subur, iya. Tentu perlu tata cara. Nah, analoginya kita sebagai guru, murid ini tidak bisa kita rubah dasarnya. Yang bisa kita sediakan apa? Lingkungan sekolah yang nyaman, lingkungan sekolah yang membuat dia berbahagia.
tumbuh, merdeka, kreatif Itu. dan nilai-nilai positif lainnya, begitu. Tapi kita tidak bisa merubahnya. Dia yang suka menyanyi, kita suruh untuk suka menggambar, misalnya. Itu sudah bertolak belakang. Ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Budaya positif. Mulailah kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kebiasaan, kata kuncinya adalah nilai dan kebiasaan. Karena dari nilai dan kebiasaan inilah nanti akan menjadi kebudayaan, akan menjadi pembiasaan. Dan dari pembiasaan itu akan lahirlah karakter yang kita harapkan. Nah, masuklah kita pada konsep utama budaya positif. Terdapat 7 konsep utama Bapak Ibu. Nanti akan kita kupas satu persatu konsep-konsep utama dari budaya positif ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi terkait posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Bagaimana maksud perubahan paradigma belajar ini? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Inilah tadi kaitannya juga Bapak Ibu, bahwa kita di sekolah bagaimana menyelenggarakan pembelajaran agar siswa merasa nyaman. Ke sekolah dia merasa nyaman, tidak merasa takut. Kadang-kadang kita ada murid, pernah Bapak Ibu mengalami mungkin anak kita yang baru masuk sekolah, tiba-tiba setelah 2 hari sekolah dia tidak mau pergi sekolah, gak mau ke sekolah. Berarti ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman, sehingga tidak muncul minat dari dirinya untuk berangkat sekolah. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah percobaan atau kegiatan. Coba Bapak Ibu kepalkan dulu tangannya. Ya, terserah, kanan boleh. Kita bayangkan di dalam kepalan tangan kita ini terdapat sesuatu yang berharga sekali, yang sangat berharga. Ya, sebagaimana yang saya buat dalam ilustrasinya, mungkin bisa sama-sama kita baca ya Bapak Ibu. Bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang teman yang di samping Anda, berusaha membuka kepalan tangan ini. Jadi nanti bergantian Bapak Ibu ya. Yang satu mengepal, yang satu berusaha. Jadi yang mengepal tangan berusaha untuk tidak membuka. Yang satunya berusaha untuk membuka. Boleh dengan rayuan. Oke. Berarti gue tidak pintar. Oke. Boleh bergantian. Silakan dicoba. Boleh dikasih yang ini. Coba bergantian. Boleh bergantian ya Bapak Ibu. Kalau temannya tidak mau membuka, dibujuk, dirayu, atau diintimidasi, buka. Silakan, Ibu, coba dibuka dulu tangan temannya. Coba dibuka dulu. Ya, waktunya 30 detik ya. Kali intimidasi. Oke, ya. Oke, ya, selesai. Oke, baik Bapak Ibu.
Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Setelah melakukan aktivitas tadi, ada hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, apakah Anda atau B atau rekan Anda ya membuka kepalan tangan Anda? Mungkin ada salah satu Bapak Ibu yang mau ke depan untuk menceritakan pengalaman yang sebentar tadi terkait ini ya. Apakah Anda membuka? Kalau membuka, kenapa? Apakah Anda menutup? Kalau tetap menutup, kenapa? Nah, lalu pertanyaan ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk kontrol membuka atau menutup kepalan tangan itu? Saya minta partisipasi Bapak Ibu untuk ya, boleh? Ya, silakan Bapak. Ya udah nanti ini. Tidak apa-apa, bergantian ini nanti, bergantian. Oke. Baiklah kawan-kawan sekalian. Itu mic-nya, Pak. Ini mic-nya Pak, walaupun mic apa? Bagusnya itu. Ya, selamat siang bagi kawan-kawan sekalian. Iya, Di sini ada muncul ya dari praktik kita yang tadi ada muncul pertanyaan tentang apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda. Kenapa? Ini misalnya tadi ya ada refleksinya. Bapak membuka itu. Saya belum tentu cukup loh. Oh, iya. Tadi bahkan Menutup. Apa alasan Bapak tetap menutup? tadi kan seperti ada yang pertama itu diibaratkan sebuah yang berharga, misalnya emas, berlian atau apa. Kenapa tertutup kuat begitu kan? Jadi jangan sampai sesuatu yang berharga dari diri kita dapat diambil ataupun dirampas oleh orang lain ataupun terintimidasi ya. Ini maksudnya mempertahankan hak yang ada dalam diri kita itu. Terkait pertanyaan ketiga, Pak. Ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dan membuka untuk kepalan tangan? Di sini kan otomatis yang menutup kepalan tangan kan orang yang pribadi yang tadi. Bapak lagi ya. Berarti yang memegang kontrol? Saya sendiri. Oke, yang memegang kontrol berarti Bapak sendiri ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ali ya. Mungkin ada dari kaum ibu yang mau mewakili. Ya, silakan Pak. Silakan Ibu, boleh Ibu kepala diungkapkan dulu. Ibu kepala tadi yang membuka. Iya. Kita untuk kepala tidak bisa membuka. Kenapa Ibu membuka? Mungkin ada alasan lain yang kita tidak ketahui. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Silakan Ibu. Kenapa Ibu membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman sekalian, di sini ada tadi mengenai materi kita mengenai membuka dan menutup ataupun mengepal dan membuka. Jadi tadi saya mengepal. Setelah itu ada kawan yang membuka kepalan tangan saya. Jadi saya pegang kuat, saya bersedia kuat mengepal tangan saya. Namun kepalan saya ini tetap terbuka oleh kawan tersebut. Jadi Kenapa Ibu memang Saya kenal lagi. kepalan saya ini terbuka karena tangan saya ini kurang kuat. kuat. Kurang kuat. Sehingga teman yang membuka teman yang membuka kepalan tangan saya ini terbuka. Sampai di sini lah teman-teman. Kita menurut Ibu itu pertanyaan ketiga. Sesungguhnya siapa yang memegang kontrol? Yang memegang kontrol itu adalah teman saya. Teman saya ya mengepal tangan saya tersebut. Karena dia yang membuka tangan saya tersebut. Karena sama dia lah kontrolnya. Oke. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang hebat ya. Setelah kita melakukan tadi kegiatan
buka dan tutup kepalan tangan itu ya. Jadi kita bisa menilai kenapa saya tetap menutup dan kenapa membuka. Lalu sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol atas buka dan tutupnya tangan kita itu ya? Mungkin akan ada jawabannya nanti di slide-slide berikutnya. Oke. Terkait perubahan paradigma, ada teori dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya sebenarnya kita bisa mengontrol murid dan murid mengikuti arahan kita, katakanlah arahan atau kontrol kita. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Apakah itu hanya berlaku di sekolah saja, atau apakah dia nanti pulang ke rumahnya kontrol kita masih berlaku atau tidak? Ya kan? Nah, itu bisa kita jawab ya, dalam hati pun bisa kita jawab. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa ketika kita mengatakan hal-hal yang positif, itu tentu akan memberikan efek kepada murid kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik murid atau membuat murid itu, itulah gara-garamu kan, udah kotor kelas kita, atau gara-garamu, bapak gak kesian kau nengok bapak, udah capek bapak dari simpuan ke sini, gak mau dengarkan bapak. Apakah itu menguatkan karakter atau malah menjadi anak itu tarik diri? Wibaya gara-gara gak berarti atau tidak usah di sekolah, di rumah. Ya gak kasihan kalau nak nengok mama 9 bulan dikandung kan. Apa membuat anak-anak menjadi merasa bersalah gitu. Apakah itu menguatkan karakter atau membuat dia merasa apakah aku senakal itu? Memang nakal dong berarti, gitu kan? Itu tidak melulu membuat mereka sadar, tapi bisa jadi malah menjatuhkan mentalnya. Jadi ilusinya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang aku jadi sini yang orang dewasa di kelas itu kan, kita paksa anak-anak untuk mendengarkan kata-kata kita. Sebenarnya itu pun pernah kita alami ketika kita mungkin menjadi murid. Kita tidak suka dipaksa-paksa, apalagi hal yang kita tidak sukai. Misalnya kita tahu murid kita tidak suka disuruh menyanyi ke depan, tapi kita paksa karena kita orang dewasa, maunya dia itu. Apapun yang aku bilang pasti dia mau. Itu sebenarnya adalah hal-hal bukan karena maupun murid, bukan karena dia mematuhi kita semata-mata. Mungkin ya supaya tidak memperpanjang urusan saja mungkin rasa murid itu gitu kan, tapi efeknya tidak jangka panjang, perubahan perilakunya tidak jangka panjang. Selanjutnya Bapak Ibu adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mencurahkan pendapatnya. Disiplin, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih disiplin itu? Teratur, oke. Ada lagi yang lain mungkin? Tepat waktu, oke. Yang lain ada lagi? Teratur, tepat waktu, boleh. Mematuhi segala peraturan. Iya, mematuhi segala peraturan. Oke, kita simpan ya Bapak Ibu. Secara bahasa, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Makna asalnya dan berkonotasi pada disiplin diri. Kata kuncinya adalah disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itulah kalau makna disiplin. Namun, ada namunnya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu. Maksudnya gini, ketika tadi kita apa makna disiplin? Ya, yang kita ketahui disiplin itu berarti
saya harus melakukan ini pada jam ini tepat waktu, itu misalnya kan, atau terpaksa. Di kita, di budaya kita, disiplin itu sifatnya jadi memaksa seseorang. Kalau sudah kata kuncinya memaksa, maka akan ada ketidaknyamanan. Sementara makna disiplin tadi di atas, apa katanya? Disiplin diri. Kalau diri harusnya itu dari dalam diri kita. Bukan karena ada peraturan baru kita menaatinya, tapi karena ada kesadaran, maka kita melakukannya. Seharusnya itulah makna disiplin. Iya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri. Kata kuncinya memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk melakukan tindakan atau memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Tuh. Berarti acuannya adalah kesadaran. Sudah bisakah? Coba kita refleksi dulu diri kita. Kira-kira rutinitas kita dari bangun pagi sampai tidur lagi itu adalah disiplin diri atau tindakan yang didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh orang lain? Kira-kira Kita udah disiplin diri, nanti kayak di rumah kan kita sebagai oke, silakan Ibu. Ada perlu kita dengar ini. Boleh. Supaya nampak dilihat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu CGP kita ini, itu apakah ini tadi disiplin diri ini pemaksaan atau kita sendiri yang buat peraturan? Misalnya kalau di rumah, kalau di rumah kan kita yang sebagai orang tua, istilahnya kita yang mengendalikan atau yang membuat peraturan. Jadi ini kalau sebagai saya, kalau di rumah sebenarnya kalau disiplin diri itu udah dari dalam diri saya sendiri yang membuat peraturan itu sendiri. Itu yang saya bebankan nanti kepada anak-anak saya. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, tidak ada pemaksaan. Kita harus mulai bagaimana anak kita itu dapat berubah dari dirinya sendiri. Memang sangat susah, Bu. Tapi kita mencoba dan mencoba agar ada perubahan. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Sebenarnya konsep budaya positif ini tidak hanya terkait kehidupan guru dan murid di sekolah saja, tetapi juga terkait kehidupan kita di rumah. Bagaimana kita berupaya untuk memberikan kebiasaan-kebiasaan yang nanti jadinya akan budaya positif, menjadi budaya positif di rumah. Anak-anak tidak akan menunggu disuruh sholat dulu baru sholat, tapi dia sudah tahu bahwa tanggung jawab saya sebagai muslim adalah melaksanakan sholat. Maka tanpa disuruh, dia ketika mendengar azan akan menggerakkan seluruh raganya untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi nanti ada langkah-langkahnya bagaimana nanti sebuah disiplin itu akan menjadi budaya. Ya Bapak Ibu. Oke, nah masuk kita kepada konsep kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu bahas kebutuhan dasar manusia? Karena seseorang bertingkah laku didasarkan pada keterpenuhan kebutuhan dasar ini. Seseorang melakukan sesuatu, mau itu memenuhi tanggung jawab atau melanggar sesuatu, itu karena kebutuhan ini. Apa aja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu berarti terkait apa aja Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan. Alhamdulillah kalau kita di sini tidak ada yang kelaparan ya Bapak Ibu. Atau sudah mulai lapar? Jadi sudah mulai lapar ya. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Makanya Allah juga menciptakan manusia itu berpasang-pasangan karena butuh makhluk manusia itu adalah butuh kasih sayang, butuh disayangi ya Pak Jeffrey. Iya ya.
mengontrol orang lain, apa yang kita sampaikan bisa didengarkan orang. Nah, itu termasuk kebutuhan akan penguasaan. Misalnya lagi bisa mengendarai sepeda motor, itu termasuk penguasaan. Karena kita butuh misalnya kan. Kemudian kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Kira-kira kalau kita dikurung 1 hari di rumah, tidak menatap matahari, tidak menghirup udara yang segar, tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Nah, itu kebutuhan kita akan kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan. Ada di sini yang tidak butuh kesenangan? Ya, semua butuh kesenangan. Bahkan kita rela menghabiskan uang untuk mendapatkan kesenangan. Iya kan? Karena apa? Ada kejenuhan. Ada kejenuhan. Obatnya apa? Kesenangan. Kesenangan bentuknya apa? Bisa berlibur, bisa ada mungkin yang kesenangan. Ada kesenangan yang simpel aja, dengarkan lagu dangdut sambil joget, karaokean. Nah, itu adalah pemenuhan kebutuhan akan kesenangan. Nah, namun demikian, realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Bapak mungkin kebutuhannya adalah kasih sayang yang diterima. Pak Ali mungkin kebebasan. Para penguasa dan lampanya kesenangan ya. Karena itu suara yang jangan gagal, tapi pikirkan saja ya. Nah, kemudian lalu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Iya, jadi nggak bisa kita paksa Bapak Ibu. Pandangan saya misal tentang Pak Jokowi adalah begini-begini. Lalu Pak Ali berkata, enggak, Pak Jokowi nggak seperti itu, gitu kan? Lalu apakah saya harus memaksakan pandangan saya kepada Pak Ali? Tidak bisa, karena pengalaman dan pengetahuan beliau mempengaruhi pandangannya. Sama kita semua di sini, ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saling menghargai dan saling menghormati pendapat orang lain. Sama halnya seperti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada kasus ini. Ibu Riang, guru kelas 6 di SD Rumpun, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Asep. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Asep yang seringkali meminta bekal makanan. Makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Asep melakukan hal itu? Ya, oke, kalau untuk ini saya bagi sticky note. Bapak Ibu bisa, mohon Pak Jeffrey bantuannya. Bapak Ibu bisa menuliskan di sticky note tersebut dan nanti kita tempelkan ya Bapak Ibu ya. Satu-satu. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Rumpun, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Asep. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Asep yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Minta makananmu, si Asep, ya kan? Asep memaksa meminta makanan teman-temannya. Nah, pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Asep melakukan hal tersebut? Bisa ya, nak ya, di luar dulu ya. Nanti baru main video gitu dong. Iya, lagi video ya. Lagi direkam ya, jangan dulu diganggu ya. Sampai teman-teman yang nangis. Kalau kita lihat ilustrasinya ya Bapak Ibu.
Kadang memang banyak ulah murid kita dan kita menanggapinya dengan cara yang instan, gitu kan, langsung memarahi. Pengalaman kita ya Bapak Ibu. Padahal setiap tindakan dan apapun yang dilakukan oleh seseorang itu ada latar belakangnya terkait dengan kebutuhan dasar tadi. Misal sama seperti ketika kita lapar, mungkin kan? Kenapa kita merampas makanan orang lain? Mungkin karena kita lapar. Tidak terpenuhinya kebutuhan bertahan hidup. Gimana Pak Juli? Terlambat. Mungkin ada yang sudah selesai Bapak Ibu, boleh dibacakan ke depan. Oke, boleh dibacakan Ibu ke depan. Baiklah Bapak Ibu, menurut pendapat saya adalah mengatakan bahwa anak tersebut perlu pendekatan. Kita panggil dan perlu pendekatan kepada anak tersebut. Karena anak tersebut butuh makanan kan, karena dia dibuatnya demikian karena mungkin orang tuanya di rumah tidak memasak ataupun orang tuanya di rumah tidak orang yang berada. Itu perlu itu perlu kita pahami kalau kita sebagai guru. Sampai di sinilah ya yang dapat saya sampaikan. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Terima kasih Ibu. Ya, berarti menurut Ibu Kepala Sekolah tadi kita perlu mendekati. Oh, boleh ditempel Bu ke sini. Oh, boleh ditempel. Ya, boleh ditempel Bu. Di sini ya Bu. Bu, ada penempel. Bu, ini kita lagi sini. Oh, terbalik ya Bu. Ibu menulis terbalik. Ya, nggak apa-apa. Ini pakai terbalik. Waktu dia sendiri dia Bu. Harus dengar. Dikit bukan Pak. Tidak stok ini loh. Iya, iya. Ini. Lanjut Ibu. Bapak Jeffrey. Oke, Bapak Jeffrey, silakan Bapak. Jika ada menghadapi situasi seperti itu ya, apa yang akan dilakukan? Jadi pada saya menghadapi situasi seperti itu ya, ini saya akan mengumpulkan semua murid dan membahas suasana tersebut dengan menjelaskan kepada murid bahwa perbuatan asik itu tidak baik dan juga dipuji. Tetapi kalau biar asetnya tidak terkecil hati atau bermasalah minder, saya akan memberikan solusi. Misalnya saya katakan kepada murid saya semua,
bagi siswa yang berbaik hati boleh membagikan makanannya sedikit saja kepada Asep. Tidak apa-apa, kakak itu adalah keluarga yang mungkin menurut anda kira-kira apa alasan Asep dan kakak itu? Mungkin orang tuanya tidak memberikan dia uang jajan, terus tidak makan dari rumah karena orang tuanya sedang bekerja atau keluarganya tidak berkecukupan lah sebenarnya. Jadi banyak anak tersebut kekurangan jajan, kekurangan kasih sayang, jadi anak tersebut bandel di sekolah. Mungkin tentu saja. Terima kasih Bapak, boleh ditempel. Lanjut Ibu. Luar biasa ya, berarti menurut Pak Jeffrey tadi kita mengumpulkan anak-anak, memberitahu bahwa itu adalah sikap yang kurang terpuji. Lalu Pak Jeffrey beranggapan bahwa si Asep ini kurang perhatian mungkin dan orang tuanya tidak memberikan jajan yang cukup ya Pak. Kita dengarkan dari Ibu Dewi Yanti Siregar. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi ini terkait dengan kasus yang disampaikan oleh CGP kita, bahwa kasusnya tadi sudah kita baca sama-sama. Jika kita menghadapi seperti yang dihadapi oleh Bu Ria, seandainya saya Bu Ria, mungkin agak sama tadi dengan Bapak Jeffrey, kita kumpulkan semua murid itu di dalam kelas, bahwa alasan yang pertama kita berikan kepada anak-anak bahwa kita harus rela berbagi anak-anak. Jadi apalah arti makanan kita di dalam kelas ini, anggaplah sebagai keluarga. Jadi kalau ada teman kita yang ini yang lapar, yang daripada dia merampok makananmu, kita harus berbagi. Jadi kita sampaikan juga bahwa kita harus bisa menjadi teman yang baik. Kita jelaskan apa saja alasan menjadi teman yang baik kepada anak-anak. Salah satunya adalah berbagi, bergotong royong, bekerja sama. Kemudian kalau untuknya si Asep, kita nasihati juga, boleh cara memintanya jangan cara paksaan. Karena alasannya si Asep melakukan ini mungkin dari rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi dia ingin merasa diterima dan diberikan kasih sayang di sekolah. Kalau dia buat secara biasa-biasa saja mungkin tidak diterima karena masih anak-anak. Nah, sekarang dia buat seperti itu mungkin biar gurunya memberikan perhatian kepadanya. Nah, bisa jadi seperti itu. Alasannya memang banyak seperti yang disampaikan oleh CGP tadi, bahwa ada 5 yang sudah lewat tadi sudah nggak nempel lagi di otak saya. Jadi salah satunya itulah diterima dan butuh perhatian yang lebih. Mungkin mudah-mudahan kalau itu trik yang kita berikan, lama-kelamaan bisa perubahan terjadi. Jadi Bapak Ibu terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, sungguh luar biasa. Ini apa ya Bu? Bisa? Saya mau jawaban tapi terima kembali saja. Iya, jadi masalah kita kok. Masuk kamera. Gak apa-apa, mungkin nanti Ibu Sarmila mungkin sesi berikutnya ya. Oke, menurut Ibu Dewi tadi kita tidak hanya menyampaikannya kepada si Asep saja ya. Berarti anak-anak di kelas, seluruh anak-anak di kelas juga kita ajak berkomunikasi terkait ulahnya si Asep ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut, kita lihat dulu di sini analisisnya. Nah, terkait bertahan hidup, sangat tepat sekali seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi bahwa Asep lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ya, kira-kira kalau itu pun terjadi pada diri kita, tentu kita mencari sumber makanan. Iya, terkait penguasaan. Nah, makanya saya bilang tadi Bapak Ibu bahwa sikap manusia itu, iya, memang benar. Seseorang melakukan sesuatu atas dasar 5 kebutuhan ini, berarti ada yang tidak terpenuhi, gitu kan?
baik itu bertahan hidup seperti tadi, mungkin itu Asep lapar, orang tuanya tidak memberikan makanan gitu. Kemudian penguasaan, Asep merasa hebat karena temannya bisa menuruti kemauannya. Minta makananmu, dikasih temannya. Oh berarti aku hebat, berarti aku bisa menguasai mereka. Nah gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, Asep merasa mendapat perhatian dari temannya dengan bersikap seperti itu. Bu, lihatlah si Asep. Bukan cuma temannya yang memperhatikan. Ada teman yang ngadu nih. Bu, udah dinangiskan siapa? Bu siapa? Kita pun Asep yang tadinya kita tidak menyebut namanya dalam hari itu, tapi karena dia bertingkah, kita terus-terusan menyebut namanya. Dan bisa jadi dia merasa senang karena di rumah bisa jadi dia tidak mendapatkan itu. Jangan-jangan dia ke sekolah, orang tuanya udah berangkat duluan. Dia belum bangun, orang tuanya udah berangkat. Dia pulang, ayahnya belum pulang. Dia udah tidur, baru ayahnya tidur. Tidak ada komunikasi. Bisa jadi seperti itu, ya kan Bapak Ibu? Kemudian kebebasan. Asik merasa bosan dengan bekal yang dibawanya karena selalu sama setiap hari. Mungkin tiap hari telur aja, telur lagi. Nah, ada temannya yang mungkin beragam menunya, ya kan? Jadi dia penasaran sih, Pak. Iya. Asep di aspek kesehatan, Asep hanya iseng dan dia menikmati wajah temannya yang kesal. Nangis temannya, yeay, nangis ya, dia merasa senang, mendapatkan kesenangan dari hal itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Seseorang berperilaku ada motivasinya. Ada 3 poin. Yang pertama, menghindari kenyamanan atau hukuman, ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita datang ke sekolah atau murid-murid kita datang ke sekolah, apakah karena takut dihukum atau karena mereka menyadari bahwa hadir ke sekolah adalah kebutuhan mereka untuk mendapatkan ilmu? Bisa jadi karena takut dihukum, nanti kalau mendapatkan hukuman kayak begitu. Nah, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, rajinlah ubah ke sekolah supaya nanti aku juara. Nah itu kan. Tapi dua hal ini Bapak Ibu adalah motivasi eksternal, motivasi yang datangnya dari luar, dan biasanya itu tidak bertahan lama. Ya, tidak awet dia motivasinya. Yang kita harapkan adalah motivasi yang internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya menjadi murid yang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab terhadap masa depan saya. Yang saya lakukan hari ini adalah untuk masa depan saya. Itu baru motivasi internal. Inilah yang kita harapkan hadir di diri kita dan diri murid kita, sehingga ini lebih jangka panjang dan lebih awet. Nah, ini lagi Bapak Ibu, ada kasus lagi. Mungkin ini nanti Ibu Sarmila lagi. Bagian Sarmila harus. Coba kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar dengan pelajarannya. Pada saat Pak Sena menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal. Ada nggak yang kita seperti ini? Ada juga ya. Baca. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta IPA maju ke depan. Maju, kata Pak Seno. Dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ini, ya. Melihat hal itu, kelas menjadi gaduh dan anak-anak lain pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Udah tahu muridnya kurang pandai di matematika. Kau jawab ke kelas. Tertawa lah seluruh teman.
bisa dipraktekkan bagaimana? Boleh, silakan kalau bersedia Bapak. Iya. Kira-kira bisa ditangkap kasusnya Bapak Ibu? Bisa. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap kita? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Beda ya, hukuman dan konsekuensi. Apa konsekuensi Bu? Ini pertanyaan pemantik. Jadi pemahaman awal Bapak Ibu tentang konsekuensi dulu yang kita gali. Konsekuensinya. Solusi langsung Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Coba dibayangkan situasinya. Kamu jawab berapa? 25 kali 25 misalnya. Dia selalu Berdiri, tunjukin dong. Itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Saya ingin menggali pemahaman awal Bapak Ibu terkait hukuman itu. Boleh diskusi? Boleh diskusi. Konsekuensi begini aja kan. Kalau nggak seperti itu dibuat dia kadang mana ada rasa percaya diri. Tetap aja seperti itu. agak membingungkan. Tidak apa-apa, di sini kita tidak ini benar ini salah tidak. Ini pemahaman kita yang perlu dikembangkan. Konsekuensi tersebut. Agak mirip pengenalan kita nih kalau ke hukuman dia. Boleh diskusi ya, silakan diskusi. Ya paling. Iya. Objek pun bukan. Oh, seorang itu paling kenapa bapak? Seorang biasa itu supaya lebih hidup. Tenang saja. Ya. Wah, ini baru musik. Oh, ini bagus. Tenang dong. Sebab kan di bawah setuju naik kan. Ada konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus tujuan dari aksi. Apa tujuannya Pak Seni membuat seperti itu? Kan? Dan media suami Ron tak kenal majuan Pak Seni tidak nanti yang mulai media suami. Kalau hukuman itu identiknya dengan apa misalnya? Konsekuensi itu konotasinya seperti apa? Kalau hukuman sesuatu yang menjatuhkan kepada pelaku melalui prosedur pengadilan. Bisa bilang. Ada yang ingin curahkan pendapatnya Pak Ibu? Curah pendapat. Bagaimana? Ibu Sari bilang mungkin. Silakan Bu. Kalau konsekuensi Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kita next kan? Next. Oke, Pak Ali, silakan Pak Ali. Aku tadi sudah biasa nih Terima kasih kembali ceritanya teman-teman saya kesempatan. Di sini berdasarkan kasus kami di Pak Seto dengan itu IPA ya. Iya, IPA. IPA yang buruk dan tidak menguasai tidak kurang pengalaman tentang pembelajaran matematika. Di sini menurut saya kalau menurut dari pertanyaan ini apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Di sini kalau saya melihat kurang setuju. Karena yang pertama, kenapa harus setuju? Dia langsung didirikan di kelas sehingga akan membuat dia seperti terintimidasi karena dipermalukan di depan kawan-kawan. Itu mental yang pertama ya. Mungkin terus mengapa? Kemudian setelah itu, karena dia sudah malu karena kawan-kawannya yang menentangkan dia. Di sini tidak seperti itu. Kalau menurut saya, sini perlu adanya pendekatan Pak Seto terhadap IPA ini. Dibilang mana dia, materi mana yang si IPA belum menguasai tentang pelajaran matematika itu, bukan malas menurunkan mental ataupun minat dari anak ini. Itu menurut saya. Kemudian Anda tindakan Pak Seto IPA sebuah hukuman atau konsekuensi gitu ya. Kalau menurut saya itu merupakan konsekuensi. Mungkin Pak Seto beranggapan bahwa
ada maksudnya tujuannya agar merubah dari sikap yang kurang minat dari si IPA ini menjadi lebih semangat lagi mungkin ya kan. Tapi kalau hukuman mungkin ada peraturan yang disepakati pada saat belajar di kelas itu. Misalnya kalau nggak tahu hafalan ini yang semuanya kalau konsekuensi kan mungkin dari ada tujuan ataupun maksud untuk perubahan cara belajar dari si IPA yang pasien kemungkinan menurut saya gitu ya. Terima kasih Pak Ali, terima kasih sekali ya atas jawaban dan curang pendapatnya. Oke, mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini dia perbedaan konsekuensi dan hukuman. Bisa dibaca Bapak Ibu? Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Pada kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Contohnya ini ya Bapak Ibu perbedaannya. Cuma dikabut. Kalau ini kasusnya, anak datang terlambat, lari 10 kali di lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman kecenderungannya menyakiti fisik, menyakiti hati, dan kalimat yang disampaikan cenderung terintimidasi, mengintimidasi. Apakah itu sering kita lakukan? Iya, gitu ya. Iya. Jadi supaya kita bisa membedakan, tidak sesuai. Hukuman biasanya tidak sesuai dengan kesalahan anak. Anak terlambat, tulis di buku 30 lembar, saya tidak akan terlambat. Tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Tapi kalau konsekuensi, lagi main-main, ditarik di baju teman, robek, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah kita memberikan hukumannya berlari, atau kita minta bagaimana cara mengatasinya? Saya jahit Bu, kamu bisa menjahitnya, itu termasuk konsekuensi. Dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Iya, cenderung menemukan solusi. Tetapi ada lagi yang lebih bagus lagi, namanya restitusi. Di kolom ketiga ini Bapak Ibu. Restitusi ini merupakan pilihan. Nanti ada lagi kita bahas itu. Kemudian murid menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Tindakan restitusi nanti akan kita bahas lagi. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Yang tadi itu apa jawabannya? Oh, yang tadi itu hukuman. Iya, hukuman. Jadi kalau dia konsekuensi itu ada solusinya. Kalau tadi dia sudah merasa terintimidasi ya, mempermalukan, kemudian terkait fisik juga kan berdiri sambil memegang hidung. Ya Bapak Ibu. Sa naik, menit naik, susah jom. Kita lanjut keyakinan kelas lah ya Bapak Ibu. Satu poin lagi, 6, 7 kan? 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat mengikuti keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu, ada yang bisa menyampaikan? Maunya berdiri, bukan seperti doa. Mana bisa belajar? Sampaikan Bu.
Oke, kalau menurut saya, kalau keyakinan bisa saja disepakati bersama, misalnya saya sebagai gurunya, dan juga dari pendapat murid. Tapi kalau peraturan itu datang misalnya dia tanggung harus begini, itu berasal dari saya sendiri sebagai guru. Tapi kalau keyakinan diajak bisa disepakati bersama murid. Iya, Luar biasa sekali ya. Yang lain mungkin ada lagi? Belum saya sampaikan, rasanya ini sudah dipahami oleh Bapak Ibu ya, bahwa keyakinan itu ada kata kunci kesepakatan bersama dengan murid. Jadi bukan hanya satu arah dari kita peraturan ini, bukan ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, supaya tahu kita berangkat dari mana nanti keyakinan kelas kita kan. Inilah beberapa nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Yang kita gaungkan sekarang adalah profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Ini sudah termasuk ke dalam nilai kebajikan. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya ya. Kemudian di bawahnya ada yang berdasarkan IPO Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ya dan sebagainya. Ini juga. Jadi nanti keyakinan kelas itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan ini. Keamanan, keselamatan, menghargai, menghormati. Lalu apa lagi selain itu bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan kelas sifatnya rinci. Iya, rinci-rinci dia banyak, kemudian banyak. Sementara keyakinan kelas sifatnya universal, berangkat dari nilai kebajikan ini. Dan poin-poinnya tidak sebanyak peraturan kelas. Nah, ini adalah diagramnya dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, jika semua warga sekolah mengikuti keyakinan tersebut, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif itu, maka akan adanya budaya positif. Kalau sudah namanya budaya positif, tidak ada lagi perintah memerintah. Yang ada adalah kesadaran. Yang ada adalah kesadaran ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kalau poin kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira nilai kebajikan Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Apa lagi itu? Menghargai. Boleh. Berarti itu poinnya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, keadilan, kenyamanan, keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Kenyamanan masuk ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, ketertiban, ya kenyamanan ya dan sebagainya. Nah ini tadi Bapak Ibu Habis saya waktu. sampaikan juga. Oh, dia udah biru rumah habis waktu bikin kok. Sampai siap sampai nah Itu bagaimana itu kan bisa. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, Meju buka habis waktu. pembentukan keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas itu lebih abstrak atau universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi beda sama peraturan ya. Peraturan kita rinci sekali. Kalau keyakinan nanti dia universal, sangat menyeluruh. Berdasarkan nilai kebajikan tadi, toleransi, saling menghargai, menghormati. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada sesuatu yang ingin kita tambahi dari keyakinan kelas itu.
Beberapa waktu lalu saya mengajak murid kelas murid kelas 3. Murid kelas 3 untuk membuat keyakinan kelas. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya kami ngobrol. Yang terakhir nanti kita bahas tentang segitiga restitusi. Beberapa waktu lalu ini ya Bapak Ibu, kami menyusun keyakinan kelas. Jadi, bagaimana caranya? Kita ajak murid, pandang dulu kelas kita. Apa yang kita butuhkan? Apa masalah yang ada di kelas kita? Kita ajak mereka. Ini saya yang menuliskannya, tapi bisa juga murid yang menuliskannya di kertas sticky note atau langsung mereka ke papan tulis, gitu kan? Nah, kita temukan dulu masalah apa yang kita rasakan ada di kelas kita, kan? Setelah itu, kita beri tawaran, atau mereka pun bisa memberikan penawaran. Kalau masalah kita misalnya sampah berserakan, kira-kira apa yang kita butuhkan di kelas kita ini supaya tidak ada sampah yang berserakan? Berarti ya selain alat sikap kan, berarti tidak boleh buang sampah sembarangan. Tetapi di dalam keyakinan kelas kalimatnya tidak boleh kalimat negatif ya Bapak Ibu, harus kalimat positif. Dilarang buang sampah sembarangan misalnya, itu di peraturan. Kalau di keyakinan kelas, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya, oke. Nah, setelah itu kita tuangkan keyakinan kelas itu dalam sebuah kertas yang besar, atau kita buat menjadi poster. Lalu anak-anak kita ajak untuk menandatangani kesepakatan itu, bisa dengan cap tangan mereka atau cap jempol mereka, berikan mereka pewarna. Itu akan melatih kreativitas juga, baru melatih kolaborasi sesama mereka. Nah, sehingga dengan begitu mereka merasa bertanggung jawab. Kami yang buat kesepakatan ini, berarti kami juga harus menaatinya, gitu. Sehingga kalau kita yang buat kesepakatan, tentu kita merasa bertanggung jawab. Ya, kira-kira beginilah Bapak Ibu yang pernah saya lakukan bersama anak-anak di kelas 3. Kemudian mereka mewarnai, menggambar di atas kesepakatan kelas tersebut. Ya, jadi mereka menjalin kedekatan dengan temannya, berkolaborasi, berdiskusi. Secara tidak langsung kita juga melatih karakter dari dimensi profil pelajar Pancasila. Iya. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu di kelas masing-masing pun bisa menerapkan itu ya, penyusunan keyakinan kelas bersama-sama saya ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Ini
terkait posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer yaitu dalam menyelesaikan permasalahan murid. Jadi ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan kebenaran. Maksudnya bagaimana? Ketika misalnya ada murid yang melakukan perilaku tidak terpuji, maka kita jangan menyalahkan langsung terkait kebutuhan dasar tadi. Kenapa kamu melakukan itu? Gitu kan? Tentu dia ada motivasi kan Bapak Ibu. Nanti ada langkah-langkah penjelasannya di sini. Nah, pada tahap menstabilkan identitas yang kita sampaikan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena ibu juga tidak luput dari kesalahan, ya kan? Sebagai manusia kita tentu melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang dulu kita katakan kepada murid kita. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Dia menangis misalnya, terus diejek temannya dia menangis lalu dia balas temannya di jambingnya rambutnya gitu kan. Nah, tentu itu ya. Tentu kita akan mengatakan ibu pun kalau kayak gitu bisa lebih emosi ibu. Nah, seolah-olah kita berempati. Jadi kita empati kepadanya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan itu kenapa? Apa alasannya? Kita tanyakan, ya kan? Kita tanyakan. Tentu dia punya motivasi apa sebenarnya yang mendorong dia melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, nanti tadi kalau kita sudah buat keyakinan kelas itu, kita kembalikan kepadanya. Apa keyakinan kelas kita? Saling menghargai, Bu. Nah, kalau saling menghargai itu tidak boleh mengejek. Berarti bagaimana solusinya? Kamu telah melanggar keyakinan kelas kita. Kita kembalikan kepadanya untuk menemukan solusi dan berupaya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Lalu langkah apa lagi? Meminta maaf. Nah, barulah kita mediasi murid kita itu untuk saling memaafkan. Ya Bapak Ibu. Saya kira itu saja, mungkin hanya sekilas kulit-kulitnya yang saya sampaikan. Saya berharap ini bisa sama-sama kita terapkan walaupun sedikit. Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Saya mohon maaf, berdirinya saya di sini bukan berarti saya yang paling tahu, saya yang paling pandai dan sebagainya. Tapi mungkin ini akan bergantian. Mudah-mudahan teman-teman saya akan duduk di situ dan Bapak Ibu yang berdiri di sini menyampaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf saya mengganggu waktu Bapak Ibu. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.